Jalan Pangeran Cakrabuana. Di sini ada di bawah. Jalan Pangeran Cakrabuana. Beda ke premium ini kayak sandwich. Bukan begitu. Problematik apa saja yang dihadapi seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar di dalam KBM maupun di luar KBM, serta bagaimana cara menyelesaikan problematika tersebut? Problematika di dalam kelas itu biasanya siswa-siswa yang terlalu aktif itu juga salah satu problem, karena biasanya ketika guru menjelaskan ada siswa-siswa yang mereka itu asik sendiri, entah itu mereka ngobrol atau asik dunianya sendiri, ada yang sedang coret-coret tempat itu, ada juga yang tidur. Itu kan juga berbagai macam problem yang ada di dalam KBM. Untuk cara mengatasinya, saya sendiri mengatasi dengan yang kalau ngajar saya usahakan dengan metode yang menyenangkan anak-anak, yang nggak membosankan, jangan hanya satu arah. Biasanya kalau satu arah kayak metode ceramah itu nanti anak-anak terus kadang nggak fokus dan banyak yang ngelamun. Ada juga yang anak menggambar sendiri gitu, tidak fokus menyimak apa yang dijelaskan oleh guru. Itu yang di dalamnya ya, itu yang di dalam. Tadi ada satu lagi di luar, gangguan di luar KBM. Nah, gangguan di luar KBM-nya sih kalau di sini itu paling bau asap ya, kadang bau asap dari tetangga, karena kan gedung sekolah kita ada tetangga sekitar juga. Saja yang dihadapi seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar dan di luar kegiatan tersebut. Nah, terus bagaimana cara menyelesaikan problematika tersebut? Problemnya itu akses, misalkan ada akses terbatasnya pendidikan. Selain itu juga ada ketimpangan juga, di mana di kelas itu kan nggak semuanya pintar. Ada anak yang biasa aja, ada anak yang sedang, ada anak yang cepat. Nah, itu salah satu problem yang memang kita harus punya strateginya, gimana caranya biar semuanya, karena materi kan satu sama, tapi ya anak-anak harus bisa. Itu jadi strategi saya, ya saya harus mengemas sedemikian rupa supaya mereka itu lebih antusias. Oke. Selanjutnya Bu, bagaimana guru dapat mengatasi tantangan dalam menyajikan materi agar lebih menarik untuk siswa? Untuk membuat materi lebih menarik, tentu kalau zaman sekarang itu lebih ke kita memberikan video-video, gambar-gambar, karena biasanya kalau hanya secara teori, secara kita metode ceramah itu mungkin akan membosankan, tapi dengan kita memberikan ilustrasi, video, gambar-gambar secara langsung, itu lebih nyata di anak-anak itu lebih mudah mengerti, karena nggak semua anak mengerti dengan metode ceramah, ada juga yang mereka itu harus visual. Oke, baik Bu. Selanjutnya Bu, apa strategi yang efektif untuk mengatasi gangguan di kelas dan menjaga fokus siswa selama pembelajaran? Jadi ketika pembelajaran itu pasti ada aja gangguannya, itu ada, entah itu ada anak yang misalnya dia kentut ketika pembelajaran, atau ada anak yang berantem. Kalau di kelas saya kebanyakannya berantem, karena siswa laki-laki lebih banyak daripada siswa perempuan. Itu jadi ini tersendiri, sedikit-sedikit mereka cekcok, sedikit-sedikit mereka malah mainnya fisik, main berantem. Jadi tadi yang ditanyakan strategi sayanya. Iya. Ya, strategi sayanya tetap kembali lagi mengemas pembelajaran dengan
lebih baik. Caranya gimana? Caranya diselingi permainan. Biasanya kalau udah siang, udah bosen, anak-anak tuh dicekokin pelajaran terus, mereka tuh, "Bu, saya pusing. Bu, ayo kita mainan." Nah, tapi mainan tersebut kita bermain, tapi bermainnya dibungkusnya edukasi. Misalkan bermainnya kuis atau bisik-bisikan secara berkelompok, cerdas cermat. Kalau cerdas cermat dikasih poin, kemudian nanti kasih hadiah. Hadiahnya sih nggak ini ya, misalkan hadiahnya ciki yang 3 ribuan atau apa. Nah, tapi itu jadi semangat tersendiri buat anak-anak. Selanjutnya, bagaimana guru menjaga keseimbangan antara pekerjaan rumah dan kebutuhan pengembangan profesional di luar jam kerja reguler? Kalau saya sendiri untuk membaginya itu, sebenarnya saya ketika di rumah nggak mengerjakan pekerjaan yang di sekolah. Ketika udah sampai di rumah, ya udah, karena ini di rumah ya saya menjadi ibu rumah tangga, untuk mengatur menjadi pengembang, karena guru kan juga kita harus berkembang ya. Itu saya atur sama jadwal sama Pak suami. Ketika memang saya ada pelatihan atau ada Zoom, ada apa, itu nanti tugasnya suami menghandle anak saya, entah itu ke Alfamart atau entah sekedar beli es krim atau apa, diajak keluar. Karena kan kalau anak itu lebih kepengennya sama ibunya ya. Jadi ya paling saya lebih komunikasi dengan suami aja dan memberitahukan bahwa ini saya ada pelatihan ini dan memang saya harus ikut. Jadi sayanya memang harus mengkomunikasikan dulu ke suami, nggak bisa secara mendadak itu. Oke. Pertanyaan terakhir, bagaimana guru dapat menjaga kesehatan mental dan keseimbangan kehidupan kerja pribadi dalam menghadapi tekanan tugas mengajar dan tanggung jawab di luar itu? Kalau saya di bawah santai aja sebenarnya. Yang penting kalau waktunya semacamnya kayak RP atau apa, itu kan memang sudah kewajiban seorang guru. Yang penting deadline-nya kalau waktunya selesai, saya harus sudah selesai. Tapi yang jelas saya tidak mengerjakannya di rumah. Ketika di sekolah, kalau ada jam kosong, saya kerjakan. Kemudian kalau memang saya pusing, saya capek, ditunda dulu. Jadi saya lebih ke nggak mau memaksakan diri. Nanti kan khawatir kita capek, kita sakit. Itu kan kalau kita sakit, kita capek, nanti yang ngajar siswa siapa? Di rumah juga kan butuh saya juga. Kalau di sekolah misalkan saya sakit atau apa, mungkin banyak orang yang menggantikan kita. Tapi ketika mental kita udah nggak sehat, udah nggak waras, ya pokoknya sih sebenarnya yang pertama kita harus mencintai diri kita sendiri. Kalau udah lapar, cepat makan. Kalau pusing, jalan-jalan. Entah itu jalan-jalannya hanya sekedar pergi ke Indomaret atau hanya sekedar muter-muterin anak ke taman. Hal sepele ya, tapi ketika menjadi ibu rumah tangga itu menjadi hal penting, walaupun hanya cuma masuk ke Alfamart sebentar, lihat-lihat harga, kadang udah appreciate tersendiri gitu untuk ibu rumah tangga. Oke, terima kasih.